Oke sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dengan sosok orang yang namanya Mbah Gimbul. Jadi Mbah Gimbul ini baru ini dia sama Cik Blange artinya bisa duduk santai ya. Karena biasanya Mbah Gimbul ini sangat lucu ya sahabat. Gimana lucunya? Karena waktu itu waktu pernah dihantam Bangke juga, dia disuruh Bangke ingatkan kepada Selamat suruh beli sendal. Sampai sekarang masih nyeker ya, tidak pakai sendal. Kenapa? Bukan orang Ngawayan, bukan pula dia orang hutan, tapi dia memang biasa hidup di hutan. Nah tapi dengan alhamdulillah ya, Cik Blange akan menanyakan supaya sahabat-sahabat memastikan kepastian kebenaran yang ada selama ini, yang tertanam di dalam jiwa daripada sosok Mbah Gimbul. Karena Mbah Gimbul ini betul-betul sangat luar biasa kalau masalah kesaktiannya ya. Kenapa? Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu. Nah, jadi Mbah Gimbul ini adalah salah satu sosok daripada yang dijadikan andalan Selamat ya. Nah, kebetulan dengan adanya Mbah Gimbul ini sudah sedikit banyak sahabat-sahabat tahu bahwa Mbah Gimbul ini menjadi orang baik. Tapi beliau masih diteror, beliau ini masih diawasi dengan Selamat. Karena kenapa? Selamat bagaimana caranya si Gimbul ini jangan sampai katanya ikut dari Bang Re, apalagi sama tim-tim Bang Re. Nah kebetulan Cik Blange ajak di suatu tempat santai ya, di Padepokan ini Cik Blange bisa langsung berhadapan dengan langsung sama Mbah Gimbul. Nah, nanti sahabat-sahabat akan tahu cerita kebenaran-kebenaran akan keluar dari lubuk hatinya, ya, terucap dari bibirnya dengan adanya Mbah Gimbul. Walaupun selalu dia diawasi daripada tim preman-preman, bahkan Selamat bagaimana caranya artinya Gimbul ini kembali lagi sama mereka. Kenapa? Disitulah kekurangan, kelemahan daripada Selamat dan bersama preman-preman. Konsep mereka itu untuk membentengi preman ini tidak ada lagi ya, hanya mengandalkan daripada ompong dan tisu. Nah, makanya itu kelimpunganlah Selamat. Akhirnya Bangke selalu mengingatkan sama Gimbul, apakah kebenaran itu akan benar dari hati nurani, dari lubuk yang paling dalam. Si Gimbul akan melakukan yang namanya hidup, menciptakan yang namanya perbuatan yang baik untuk melakukan yang namanya kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Yang namanya orang kalau sudah dapat hidayah, kalau orang sudah dapat tertaut dalam ilmunya, saya yakin ya, itulah suatu kekuasaan Allah, tidak bisa yang diganggu gugat. Karena Allah sudah mengatakan ya, mintalah kamu, niscaya apa yang kamu minta akan dikabulkan. Nah kebetulan kemungkinan jeritan tangis hati daripada salah satu sosok dari Mbah Gimbul ini benar-benar menangis batinnya, karena dia sudah nggak mau lagi yang namanya hidup di alam kegelapan, hidup yang di alam yang namanya hitam. Nah, walaupun baju yang hitam, tapi hati beliau ini sangat bersih. Kenapa? Inilah tadi suatu hidayah sampai ke Mbah Gimbul. Tapi Cik Blange mau tanya nih Mbah Gimbul ya, kalau memang boleh, artinya Mbah Gimbul bisa jelaskan kepada sahabat Cik Blange maupun sahabat-sahabat dari tim yang lain ya, mungkin sahabat-sahabat mau mendengarkan apakah kebenaran yang dirasakan selama ini dengan adanya mau ikut, artinya mau hidup merubah dan kehidupan daripada yang selama ini kelam menjadi terang benderang. Itulah salah satu daripada yang Cik Blange banggakan ya. Begitu juga dengan Bang Re Lampung, selama ini benar-benar sukses, sedikit satu persatu akhirnya mbah dan rajanya preman ya bisa sadar. Saya banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu sama Mbah Gimbul juga. Saya
saya sudah ada kesempatan ngobrol seperti ini sangat luar biasa, karena sahabat-sahabat juga pengen tahu kebenaran itu, sahabat-sahabat juga pengen jelas apa yang sebenarnya tersembunyi yang selama ini Mbah Gimbul sehingga menjadi orang yang baik. Coba jelaskan Mbah Gimbul. Baik. Ini aku ceritakan. Iya betul tentang kisahku selama ini. benar, harus itu biar sahabat-sahabat kita tahu. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Berawal dari hidup dulu, aku sama seperti kalian, manusia biasa yang tak luput dari dosa. Ya betul. Aku menjalani kehidupanku sehari-hari. Aku dulu suka sekali berkeliling kemana, ke kampung warga desa untuk berkumpul, merenungkan untuk ratapan masa depan. Di saat kala itu, aku bertemu dengan saudara dan berikut dengan sahabat yang menjanjikan akan semua kebaikan itu nyata. Ternyata aku telah terperhasut sama dia, sehingga aku mengikuti ajaran yang telah salah, sehingga aku terbutakan mataku dan mata batin, sehingga aku lupa akan jalan kebaikan tadi. Dari itu, laut lamban datangnya waktu. Perubahan itu semakin drastis ketika hawa diriku telah terhasut dengan ilmu hitam yang sangat dalam. Dari ilmu hitam itulah aku merasa seperti aku yang punya kekuasaan di dunia ini. Sampai aku bisa melakukan ritual-ritual penumbalan untuk menambahkan ilmu. Di mana kala ada yang mengacaukan rencana itu, akan kuratakan. Karena apa? Timbul rasa hati itu, tidak ada kepentingan lagi ataupun kebersihan. Yang ada timbul dalam hati hanya kebencian dan dendam. Dari situlah aku timbul rasa ingin aku menguasai dunia ini. Karena aku mempunyai ilmu itu, aku bisa menguasai segala-galanya. Tapi ternyata salah. Aku terlalu larut dalam jauh kegelapan ini, sehingga aku lupa bahwa kebenaran yang ada di dunia ini hanya ketenangan dengan mengikuti anggota dari Ciplan. Amin, amin. Mungkin semua ini jadi pelajaran buat hidup. Betul. Aku mudah-mudahan bisa beristiqomah mengikuti jejak-jejak kalian, anggota Amin, spiritual amin, semua amin. lainnya. Karena dari mata pelajaran itu, aku bisa memetik dari kehikmahan dan ketenangan hidup ini selama yang kucari. Ternyata aku salah tempat. Dan disitulah aku bisa melihat di mana ada kebaikan, akan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Amin, amin, amin. Betul. Jadi sahabat sudah dengar atas penyampaian langsung dari hati yang paling dalam dari sosok Mbah Gimbul. Jadi sahabat, yang namanya kita hidup ini jelas akan tahu jawabannya itu kalau benar, tapi kita harus melalui namanya kesalahan dulu. Apa yang diuraikan, yang disampaikan sama Mbah Gimbul tidak salah. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang namanya manusia suci, manusia bersih. Ya, betul. Pasti dia akan melakukan keselipan, keteledoran, kesalahan. Itu pun tergantung pada manusianya yang punya pola pikir yang jernih dan jauh untuk merenungkan untuk masa depan. Nah, kenapa? Setiap manusia itu ada proses, sama halnya. Begitu juga tumbuhan. Ketika kita tanam, pasti ada prosesnya, kita akan memetik hasilnya. Begitu juga dengan tumbuhnya kehidupan dalam kehidupan yang kita jalani. Inilah suatu sosok kisah nyata Raja Preman Mbah Gimbul memberikan suatu uraian. Mereka sudah tahu pahit, sudah tahu yang namanya kehidupan. Itulah suatu pembelajaran yang banyak sekali hikmah yang diambil. Sebab daripada hikmah itu ada kandungan-kandungan yang membukakan hati nuraninya
sehingga terpanggil, sehingga beliau boleh dikatakan menjadi mendapatkan suatu hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan kalau bahasa daripada para zaman-zaman para nabi itu adalah suatu wahyu. Kalau secara dalam bahasa para wali itu adalah wangsit. Secara dalam bahasa dalam kita saat ini itu adalah suatu petunjuk, ya. Petunjuk itu memang kadang bisa kita rasakan interaksi langsung, ada lewat mimpi, ada lewat dari bantuan-bantuan secara manusia ke manusia. Makanya kita hidup di alam dunia ini yang Allah utamakan hablum minan nas, baru kita menuju ke hablum minallah, ya. Jadi dengan hubungan kita ke manusia dulu, kalau kita sudah menanamkan hubungan kita sesama manusia, insya Allah kita akan ketemu yang namanya hubungan kita sama Allah. Kenapa? Disitulah tertautnya, disitulah menautnya ikatan secara lahir maupun batin, ya, secara nyata, yang nyata senyatanya. Makanya Cik Blani banyak beribu terima kasih atas apa yang disampaikan Mbah Gembul sekelumit ini. Inilah salah satu, ya, makanya terjadinya Ki Slamet. Begitu caranya Ki Slamet, jahatnya, liciknya, bagaimana caranya untuk bagaimana mengambil Mbah Gembul supaya Mbah Gembul bisa bersatu lagi sama gerombolan Ki Slamet. Tapi Mbah Gembul sepertinya benar-benar tidak mau. Betul begitu Mbah Gembul? Iya. Nah, nggak mau. Artinya kenapa? Itulah suatu kebanggaan kami, terutama, ya, kepada sahabat-sahabat yang mendukung di channel kami. Mungkin itulah ada suatu doa kalian, ya, suatu support kalian, karena kalian selalu subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian itu, terutama itulah ada suatu doa. Inilah yang kami tidak disangka-sangka. Inilah yang misi yang kami jalankan. Bukan berarti kami bukan tidak mampu, tidak bisa yang namanya menumbangkan, memusnahkan, menghilangkan, melenyapkan. Tapi bukan itu tujuan kami. Tujuan kami adalah bagaimana caranya supaya manusia itu bisa tersentuh. Artinya bisa tersentuh bagaimana? Itulah tadi beraneka ragam yang kami perjuangkan, baik dari segi materi maupun segi keuangan, baik secara pemikiran maupun dengan tenaga. Kami tidak hentinya kami selalu berjuang dan berjuang, karena perjuangan itu tak mungkin tidak ada hasilnya. Inilah suatu kisah nyata, bukan rekayasa dan cerita, bukan katanya, ya, bukan bahasanya dongeng, ya, benar-benar nyata yang kami tayangkan di channel, khususnya di Bangli Lampung, di tim Bangli Lampung, di channel Cik Blani juga. Inilah suatu sosok yang namanya yang mau benar-benar selama ini mempelajari dalam kehidupan, demi kehidupan, walaupun tadinya kelam, akhirnya kekelaman itu Allah bukakan, Allah turunkan hidayah sehingga dia terang menerang. Disitulah bahasanya nur ala nur, artinya cahaya di atas cahaya. Dengan cahaya itulah insya Allah inilah suatu keberkahan yang Allah berikan kepada kita, ya. Itulah sahabat-sahabat salah satu hikmah yang paling besar yang Allah berikan, ya. Kenapa? Siapa yang tahu, siapa yang ngerti, siapa yang bisa kalau bukan rahasia Allah semuanya itu, ya. Kalau Allah sudah memberikan suatu bahasanya hidayah, inilah suatu sosok yang benar nyata yang dialami sama Mbah Gembul. Akhirnya Mbah Gembul benar-benar istiqomah, ya. Nah, dengan istiqomah Mbah Gembul inilah suatu kemujizatan, ya, mujizat tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga, akhirnya nyata senyata-nyatanya. Mungkin Mbah Gembul ada mengucapkan permintaan maaf sama sahabat-sahabat Cik Blani maupun yang lain. Silakan mungkin ada yang mau sampaikan selama ini. Ya, sebelumnya, Ya. mungkin Mbah Gembul selama ini banyak salah, walaupun dalam penuh hati belum bisa memaafkan. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, berilah maaf kalian kepada diri atas semua perbuatan dan kesalahanku selama ini. Karena semua itu tanpa kesadaran alam diriku sendiri, semua itu sudah terhasut dengan ilmu-ilmu hitam, sehingga akan lupa arti dari kebaikan manusia itu. Mungkin dari situ saja. Ya. Jadi artinya Mbah Gembul walaupun
mengutarakan seperti itu. Mbah Gembul ini artinya sudah mencakup, ya. Artinya mungkin tindakan dia selama ini dilihat, ditonton, mungkin setidaknya yang dilakukan baik dari ucapan. Mungkin Mbah Gembul memohon minta maaf, ya. Cik Belanga juga sebaliknya memaafkan juga dan dimaafkan juga, karena kita manusia bukanlah menjadi manusia yang paling suci, tapi bagaimana caranya kita untuk belajar untuk mensucikan diri, yaitu tadi tertaut menaut segala sesuatu itu, bagaimana adanya ikatan lahir dan batin kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Cik Belanga ingatkan lagi, perbanyaklah kita di situ yang namanya selawat. Perbaiki kita sholat ketika kita banyak berselawat, insya Allah pelan-pelan, hari demi hari, waktu ke waktu, nanti yang namanya suatu rahmat dan rasa syukur yang Allah berikan itu pasti ada jalan hikmah yang sangat besar yang Allah sembunyikan. Inilah perjalanan demi perjalanan yang kami sampaikan. Sahabat-sahabat sudah dengar mungkin atas uraian penyampaian yang selama ini disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, bukan menjadi tontonan, mudah-mudahan menjadi tuntunan. Semoga ini ada suatu keberkahan dari Allah SWT. Bagi mulia, mungkin kita pamit dulu, kita tutup dulu ya. Kita